semua orang dapat mengalami mujizat. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu posisikan diri kita untuk mengalami mujizat. Siapapun yang mendoakan kita, baik Vincent, baik Amelia, baik Ibu Dorida, baik Pak Irwan, siapa saja yang mendoakan saudara dapat mengalami mujizat. Baik juga Nabi Elia. Saya berikan sebuah gambaran yang jelas. Di satu kota bernama Sarfat, ada seorang janda miskin, dan waktu itu kelaparan yang luar biasa. Ada seorang nabi bernama Elia, dia tinggal di tepi sungai Jordan, dan sungai itu pun kering, dan dia berjalan ke Sarfat, dan di situ ada seorang janda. Waktu lagi kelaparan, waktu saudara bertemu dengan hamba Tuhan, dengan seorang nabi yang besar, harusnya itu adalah suatu waktu Tuhan, kueresnya Tuhan, suatu kesempatan bertemu dengan hamba Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat pesan sebentar ini. Nabi Elia meminta air. Dan setelah itu, Nabi Elia minta juga roti. Dan Bapak Ibu bayangkan, dalam kondisi kelaparan, seorang nabi, seorang pendeta, yang kekurangan makanan, kekurangan minum, datang minta lagi. Dan di sini kita harus lihat sikap. Bagaimana sikap janda Sarfat ini? Ini sebuah kesalahan yang dia lakukan. Dia berkata-kata yang tidak sepatutnya dia berkata-kata. Dia berkata bahwa hanya ada segenggam tepung dibuli, hanya ada sedikit minyak dibuli, dan saya baru pergi mengambil 2-3 potong kayu api, dan saya akan menggorengnya, dan saya dan anak saya makan, dan kami mati. Kata-kata ini keluar dari janda Sarfat. Waktu kita bertemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang pendoa, jangan gampang berucapkan kata-kata. Waktu dia berkata kami makan dan kami mati, Bapak Ibu tahu, dia diberkati karena dia masih taat. Dia memasak juga buat Nabi Elia, tetapi anaknya sakit keras dan mati. Setelah mati dia mengeluh kepada Elia bahwa engkau datang untuk menunjukkan pelanggaran saya dan anak saya harus mati. Jadi ini adalah sebuah posisikan diri kita bagaimana menerima mujizat. Kita harus menghormati hamba Tuhan yang mendoakan. Terlepas Bapak Ibu, Presiden Indonesia atau Perdana Menteri Australia atau siapapun saudara, saudara harus menghormati. Karena segala perkataan saudara, sikap saudara menentukan mujizat itu sendiri. Dan hanya karena anugerah Tuhan, Nabi Elia mendoakan anaknya supaya hidup kembali. Bahkan Nabi Elia tidak mau doa di depan mamanya yang tidak memiliki posisi iman yang baik, tidak menghargai, tidak menghormati. Dia membawa ke atas rumah, baru dia mendoakan. Setelah dia memanggil nyawanya untuk kembali, dia bawa turun, baru dia kasih kepada ibunya, si janda yang miskin ini. Dan setelah itu, baru mata ibu janda miskin ini terbuka. Dia berkata, saya baru tahu sekarang, engkau abdi Allah, dan semua perkataanmu adalah benar. Dari sikap ini harus kita berikan kepada para pendoa waktu kita yang sakit mau didoakan. Rendah hati dan hormati para pendoa, karena para pendoa ini telah memiliki roh yang sama yang ada pada Nabi Elia. Roh yang sama yang ada pada Rasul-Rasul Kristus. Roh yang sama yang ada pada Yesus Kristus. Dikatakan juga di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Roh yang sama yang tinggal di dalam saudara. Jadi saudara harus punya hormat yang sangat luar biasa kepada hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara, maka mujizat demi mujizat akan saudara terima. Amin.